Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wan nabiyya wa rasulah. Baiklah, perkenalkan nama saya Nepa Yulela Putri dari program studi agribisnis semester 7 dengan NIM 09105809220016. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Astrini Padapi SPT MSc. Adapun materi dari mata kuliah ini yaitu langkah dan strategi dalam membangun jejaring kemitraan. 1. Definisi kemitraan dan jejaring. Di era globalisasi, kesuksesan dalam bisnis sangat penting untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Kesuksesan sering dikaitkan dengan keberhasilan bisnis dan keberhasilan organisasi. Di era modern, kesuksesan dalam bisnis sering dikaitkan dengan kesuksesan organisasi. Kemitraan juga dikenal sebagai kemitraan adalah suatu bentuk kolaborasi antara dua pihak yang memberikan kontribusi untuk hasil yang lebih baik. Jejaring adalah proses aktif yang membangun dan memperkuat hubungan produktif antara individu dan organisasi. Dalam organisasi, jejaring melibatkan pemeliharaan, pengembangan, dan pengintegrasian kapabilitas mitra dan mitra terpilih untuk meningkatkan kerja organisasi. 2. Tujuan kemitraan. Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau besar, dan yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan besar. Kemitraan akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak bermitra. Kemitraan adalah kondisi ideal untuk mencakup peningkatan usaha kecil dan masyarakat, peningkatan sumber daya keuangan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor wilayah dan nasional, peningkatan kinerja pekerja, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip kemitraan adalah proses rangkaian yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usaha. 3. Pola-pola kemitraan. Banyak program pemerintah dan pola-pola kemitraan yang dibuat demi usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil tangguh dan modern. Usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat, dan usaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. Pola-pola kemitraan tersebut antara lain: A. Kerjasama keterkaitan antar hulu hilir, dari hulu hingga hilir. Pembangunan industri dasar adalah kegiatan pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling mempunyai kaitan, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan-kawasan industri, wilayah pusat pertumbuhan industri dalam rangkaian dipadukan dengan kondisi daerah dalam rangka mewujudkan kesatuan ekonomi nasional. Kerjasama keterkaitan hulu hilir harus berlangsung dalam iklim yang positif dan konstruktif. B. Kerjasama keterkaitan antara hilir hingga hulu. Pembangunan ekonomi melalui penerapan praktik ketenagakerjaan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat penting dalam iklim yang positif dan konstruktif, di mana perusahaan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan. Pemerintah memanfaatkan kerjasama dan asosiasi industri untuk mendorong pembangunan industri. C. Kerjasama dalam pemilik usaha. Dalam konsep kerjasama bisnis, hubungan antara perusahaan besar dan kecil melibatkan tanggung jawab bersama atau pembagian kekuasaan antara dua pihak yang terlibat, memastikan tidak ada hak siapapun yang dilanggar atau dipengaruhi oleh pihak lain. Kerjasama usaha dalam bentuk bapak dan anak angkat adalah refleksi ketersediaan pihak yang mampu atau besar untuk membantu pihak lainnya yang kurang mampu, atau kecil pihak yang memang memerlukan pembinaan.
Kerjasama usaha dalam bentuk bapak angkat sebagai pemodal ventura atau pola inti plasma, subkontrak, pola dagang umum, waralaba dan keagenan. Waralaba adalah hubungan antara pemilik usaha yang dan pemberi waralaba untuk memperoleh monopoli yang menguasai usahanya, yang melibatkan perencanaan, penganggaran, perekrutan, pelatihan, konsultasi, standarisasi, kualitas, dan alokasi sumber daya. Keagenan adalah kombinasi ekonomi pengambilan keputusan, sosiologi, dan organisasi, menyatakan bahwa individu tidak memiliki nilai yang melekat tapi tergantung pada sumber daya yang diinvestasikan dalam organisasi. 4. Langkah-langkah dalam membangun jejaring kemitraan. Untuk membangun jejaring kemitraan, diperlukan persyaratan nilai-nilai pokok bagi keberhasilan networking yang dapat digambarkan sebagai berikut. A. Identifikasi atau pemetaan objek mitra fasilitator adalah identifikasi utama dan usaha serta lembaga dan organisasi yang serinya bisa diajak bermitra baik di wilayah kerjanya dan luas. B. Menggali informasi. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan adalah menggali informasi tentang tujuan organisasi, ruang lingkup pekerja, visi misi dan sebagai jaringan kemitraan. C. Menganalisis informasi berdasarkan data dan informasi yang terkumpul. Selanjutnya dianalisis dan menetapkan mana pihak-pihak yang relevan dan dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan untuk dihadapi. D. Penyusunan rencana kerja. Apabila beberapa pihak telah sepakat untuk bekerja sama, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja bersama. 5. Strategi dalam membangun jejaring kemitraan. Dalam membangun strategi kemitraan dapat dilakukan dengan panduan berikut. Membangun jejaring bukan sekedar bertukar kartu nama dan berkenalan. Jika sebagian besar orang merasa kurang berhasil membangun jejaring kerja karena mereka hanya berkenalan atau bertukar kartu nama, berikut adalah keuntungan menjadi pendengar yang baik. Kita akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam kesempatan pertemuan singkat tersebut, misalkan mendapat informasi tentang keluarga, kelompok mereka, masalah usaha dan kemajuannya, serta pribadi mereka jalankan saat ini. Hal ini sangat penting guna memberikan perlakuan yang saling tepat, dan di sisi lain mereka juga terkesan pada diri kita sebagai penyuluh. Membangun citra diri sebagai wirausaha. Membangun citra sebagai wirausaha dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi, komitmen atas prinsip dan janji, profesional, peduli terhadap pelaku utama dan pelaku yang tidak kalah penting adalah menjaga penampilan sebagai wirausaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.